rival-rival di Asia Tenggara mendadak panik dan kebakaran jenggot. Bukan cuma iri melihat kemudahan PSSI menggait pemain keturunan kelas Eropa, media asing bahkan sampai melabeli skuad Garuda sebagai ancaman nyata. Lantas, apa yang membuat 5 negara tetangga ini kepanasan? Dan bagaimana respon elegan Tom Hayes serta Mitchell Baker menanggapi provokasi mereka? Yuk, kita bedah tuntas di lensa bola Garuda. Perkembangan dan lonjakan kekuatan timnas Indonesia saat ini memang harus kita akui bersama sudah berada 1 hingga 2 level di atas era-era sebelumnya. Kalau di masa lalu kita seringkali jadi bulan-bulanan tim raksasa Asia, atau bahkan harus menang dengan bersusah payah saat berhadapan dengan rival sesama kawasan ASEAN, situasi sekarang sudah berubah total. Saat ini, mau siapapun lawannya, skuad Garuda siap meladeni dengan permainan terbuka dan percaya diri. Kematangan taktik ini terbukti dari keberhasilan anak asuh John Herdman yang tidak lagi canggung saat meladeni permainan fisik maupun dominasi taktik tim-tim langganan Piala Dunia. Sok pasti, lonjakan kualitas ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar para pemain keturunan berkualitas tinggi yang kini menghiasi setiap lini timnas Indonesia. Kehadiran mereka yang terus bertambah dan memiliki standar kompetisi Eropa, pada akhirnya membuat negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara merasa iri. Bagi mereka, dengan kedalaman skuad Indonesia yang kental dengan pengalaman Liga Top Eropa, Indonesia sudah tidak lagi layak hanya diperhitungkan di level ASEAN, melainkan sudah saatnya naik kelas ke tingkat Asia. Tercatat, ada 5 negara yang secara terang-terangan maupun tersirat menunjukkan rasa irinya terhadap pergerakan manuver PSSI. Bahkan, salah satu rival abadi kita, yaitu Vietnam, sampai melemparkan sindiran dan provokasi di media massa mereka. Hal ini tentu saja membuat tensi persaingan di panggung Piala AFF 2026 menjadi semakin panas dan penuh gengsi. Keberadaan para pemain keturunan ini memang secara nyata berhasil mengerek insting dan standar permainan tim. Tumbuh dan ditempa dalam kultur sepak bola Eropa yang sangat maju, mereka membawa pemahaman taktik, kedisiplinan posisi, serta visi bermain yang sangat matang di atas lapangan. Menariknya, keberadaan pemain keturunan ini tidak lantas mematikan peran pemain lokal. Justru sebaliknya, kehadiran mereka menjadi pemicu dan pemacu semangat bagi para pemain didikan dalam negeri untuk terus meningkatkan kualitas diri agar bisa bersaing secara sehat. Manuver PSSI di bawah komando manajemen saat ini juga terbilang sangat agresif dan terukur. Setelah sukses merampungkan proses naturalisasi nama-nama Beken seperti Mitchell Baker dan Luke Vickery, sinyal bergabungnya nama-nama baru kembali mencuat. Komite PSSI, Bapak Nur Korompot, secara terbuka memposting sosok Damian Augustin di media sosialnya. Setelah nama Laurin Ulrich, Augustin digadang-gadang akan menjadi nama berikutnya yang mengisi gerbong pemain keturunan berkualitas. Belum lagi nama Julian Urip yang diprediksi sudah masuk dalam radar pemantauan. Jika ketiga pemain prospektif ini benar-benar bergabung, bisa dipastikan daya gedor dan kedalaman skuad Garuda akan semakin menakutkan. Kelancaran PSSI dalam meyakinkan para pemain keturunan inilah yang membuat 5 negara tetangga, yakni Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand, merasa gigit jari. Apalagi jika wacana aturan dui kewarganegaraan kelak benar-benar terrealisasi, jalan Indonesia untuk menggait nama-nama kelas dunia seperti Pascal Struijk, Jaden Oosterwolde, Tristan Goijer, hingga Dejiro Cirino akan semakin terbuka lebar. Mari kita bedah satu persatu bagaimana kondisi dan alasan kelima negara tersebut merasa iri terhadap Indonesia. Pertama, Singapura. Singapura tentu sangat mewaspadai kebangkitan Indonesia di bawah kendali John Herdman. Secara rekor pertemuan, The Lions hanya mampu menang 6 kali dari 23 bentrokan terakhir melawan Indonesia. Singapura yang dulu sempat mendominasi ASEAN lewat proyek naturalisasinya dan mengoleksi 4 gelar Piala AFF, kini justru mengalami penurunan prestasi
dan tertinggal jauh secara kualitas dari Indonesia. Kedua, Filipina. Filipina secara terbuka mengakui bahwa Indonesia adalah kekuatan terkuat di Asia Tenggara saat ini. Filipina yang sempat melejit di era 2010-an bersama Young Husband bersaudara, kini seperti jalan di tempat. Banyak pemain keturunan mereka yang kualitasnya hanya mentok bermain di liga-liga lokal ASEAN. Itulah mengapa mereka merasa iri sekaligus kagum pada PSSI yang mampu menyaring pemain keturunan berkualitas tinggi yang bermain di kasta teratas Eropa. Ketiga, Malaysia. Di Malaysia, kondisinya justru sangat miris. Publik sepak bola di sana bahkan mulai jenuh dan lebih menikmati menonton permainan timnas Indonesia. Hal ini dipicu oleh proyek naturalisasi harimau Malaya yang terkesan asal-asalan dan tidak membawa dampak signifikan. Parahnya lagi, sepak bola Malaysia dihantam skandal besar terkait dokumen ilegal pemain naturalisasi, boikot dari Ultras Malaya, konflik internal federasi, hingga ketiadaan hak siar lokal untuk menyiarkan laga mereka di Piala AFF 2026. Keempat, Thailand sebagai pemegang rekor 7 kali juara Piala AFF. Thailand sejatinya hanya merasa iri secara kompetitif. Namun kekhawatiran melanda publik sepak bola Thailand setelah mantan pelatih mereka, Anthony Hudson, dinilai gagal melakukan regenerasi skuad secara berani. Publik Thailand khawatir tim nasional mereka tidak akan mampu bersaing dan menjadi bulan-bulanan di kualifikasi Piala Asia mendatang jika tidak segera berbenah. Nah, yang kelima adalah rival terpanas kita, yaitu Vietnam. Berada di grup yang sama pada Piala AFF 2026, duel Indonesia versus Vietnam di Stadion Pakansari diprediksi akan berjalan sangat panas. Rivalitas ini bahkan sudah merembet ke psiwar media. Media terkenal Vietnam, The Tao 247, sempat menuduh media Indonesia menyebarkan rumor bahwa pelatih Kim Sang-sik pusing menjelang laga melawan Indonesia. Padahal, berita tersebut bersumber dari media lokal Vietnam sendiri, Doi Song Papluat, yang memuji ketajaman Mitchell Baker setelah mencetak hat-trick dalam 56 menit saat melawan Kamboja. Media Vietnam melabeli Baker sebagai pembunuh di udara, setinggi 1,96 meter yang membuat pusing lini pertahanan lawan. Tak berhenti di situ, The Tao 247 juga mempermasalahkan keputusan John Herdman yang tetap membawa pemain-pemain keturunan di Piala AFF 2026, padahal Indonesia berkomitmen menurunkan tim B. Mereka seolah mempertanyakan keabsahan asal-usul para pemain keturunan kita. Padahal, seluruh dokumen silsilah darah pemain Indonesia sangat jelas dan legal, berbeda jauh dengan kasus pemain naturalisasi bermasalah di negara tetangga. Menanggapi provokasi murahan tersebut, para pemain Indonesia memberikan respon yang sangat berkelas. Tom Hay merespon semua kegaduhan media asing dengan ketenangan luar biasa. Sang profesor menegaskan bahwa komitmennya membela merah putih didasari atas ikatan darah dan sejarah yang nyata. Baginya, kehormatan membela tanah leluhur tidak perlu dibuktikan lewat debat di media, melainkan lewat pembuktian dan kerja keras di atas lapangan. Sementara itu, sang penyerang baru, Mitchell Baker, memberikan tanggapan yang sangat tegas dan menohok. Saat diwawancarai, Baker memilih untuk tidak pusing dengan seiwar media tetangga dan menegaskan rasa bangganya membela Indonesia. Saya sangat bangga kepada keluarga saya, kepada Indonesia, dan semua orang yang terlibat. Saya sangat bangga menjadi bagian dari tim ini dan tidak sabar menghadapi sisa pertandingan di turnamen ini. Terlepas dari semua drama dan rasa iri negara tetangga, apa yang terjadi saat ini seharusnya menjadi pemicu bagi seluruh tim di Asia Tenggara untuk ikut berbenah. Daripada sibuk melempar provokasi dan rasa dengki, ada baiknya negara-negara ASEAN mulai memperbaiki pembinaan dan tata kelola sepak bola mereka dari dasar, seperti proses panjang yang dijalani Indonesia sejak era Shin Tae-yong hingga dilanjutkan secara sempurna oleh John Herdman. Untuk para pemain lokal Indonesia, jangan pernah merasa minder atau berkecil hati. Jadikan keberadaan rekan-rekan keturunan sebagai motivasi untuk terus berkembang.
Selama memiliki kualitas, kerja keras, dan kecintaan pada merah putih, seluruh pemain memiliki hak yang sama untuk membela Garuda. Mau pemain lokal maupun keturunan, selama dadanya Garuda dan siap berjuang demi bangsa, kita wajib dukung penuh. Menurut kalian, sejauh mana Timnas Indonesia bakal melangkah di Piala AFF 2026 kali ini? Tulis prediksi dan analisis kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe ke channel Lensa Bola Garuda agar kalian tidak ketinggalan update berita serta analisis taktik paling hangat seputar Timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.